Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 1-24. Paulus, seorang Rasul Yeshua HaMashiach melalui kehendak Elohim, dan Timotius, saudara kita. Kepada gereja Elohim yang berada di Korintus, bersama semua orang kudus yang berada di seluruh Akhaya. Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita, dan Tuhan Yeshua HaMashiach. Terberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach, Bapa kemurahan dan Elohim segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala kesukaran kami, sehingga menyanggupkan kami menghibur mereka yang ada dalam segala kesukaran, melalui penghiburan yang kami sendiri dihiburkan oleh Elohim. Sebab, sebagaimana penderitaan HaMashiach berlimpah kepada kami, demikianlah melalui HaMashiach berlimpah pula penghiburan kami. Dan kalaupun kami tertindas, hal itu demi penghiburan dan keselamatan kamu yang bekerja dalam ketabahan penderitaan yang sama, yang juga kami derita. Kalaupun kami terhibur, hal itu demi penghiburan dan keselamatan kamu. Bahkan pengharapan kami atas kamu itu teguh, karena tahu bahwa sama seperti kamu adalah para sekutu dalam penderitaan, demikian pula dalam penghiburan. Sebab kami tidak ingin kamu tidak mengetahui, hai saudara-saudara, tentang kesukaran kami yang terjadi atas kami di Asia, bahwa kami secara luar biasa dibebani melampaui kemampuan, sehingga hilang harapan kami bahkan untuk hidup. Namun kami, di dalam diri kami sendiri kami sudah menerima vonis kematian, supaya kami jangan menaruh keyakinan atas diri kami sendiri, tetapi kepada Elohim yang membangkitkan orang-orang mati. Yang dari kematian yang demikian dahsyat Dia telah melepaskan kami, dan sedang melepaskan, dan yang kepadanya kami berharap bahwa Dia masih akan melepaskan. Dan kamulah yang turut membantu dalam doa demi kami, supaya pemberian untuk kami yang berasal dari banyak pribadi, dapat disyukuri oleh banyak orang demi kami. Sebab kemegahan kami adalah ini, kesaksian hati nurani kami, bahwa dalam ketulusan dan kemurnian ilahi bukan dalam hikmat kedagingan melainkan dalam anugerah Elohim kami menjalani hidup di dunia dan terlebih lagi terhadap kamu. Sebab, kami tidak menulis yang lain kepadamu, selain apa yang kamu baca atau kamu pahami sepenuhnya. Dan aku berharap bahwa kamu pun akan memahami sepenuhnya hingga akhir. Sebagaimana pula kamu telah memahami kami sebagian bahwa kami adalah kebanggaan kamu, dan sama seperti kamu adalah milik kami pada hari Tuhan Yeshua. Dan dalam keyakinan ini aku bermaksud untuk datang lebih dulu kepada kamu agar kamu dapat beroleh anugerah yang kedua. Lalu melintas ke Makedonia melalui kamu dan dari Makedonia datang lagi kepada kamu, kemudian diutus ke Yudea oleh kamu. Jadi, dengan merencanakan hal itu, apakah aku kemudian memanfaatkan kemudahan? Atau, apa yang aku rencanakan, aku merencanakan secara daging, sehingga bagiku ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Namun, Elohim itu setia, sehingga perkataan kami kepada kamu tidaklah menjadi ya dan tidak. Sebab Yeshua HaMashiach, Putra Elohim, yang diberitakan oleh kami di antara kamu, melalui aku dan Silvanus dan Timotius, tidaklah menjadi ya dan tidak, tetapi di dalam Dia telah menjadi ya. Sebab, seberapa banyak janji Elohim, di dalamnya ada ya dan di dalamnya ada amin, untuk kemuliaan Elohim melalui kita. Dan, Dia yang meneguhkan kami bersama-sama kamu ke dalam HaMashiach dan yang mengurapi kami, adalah Elohim. Dia pula yang telah memeteraikan kita dan yang telah memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Dan, aku memanggil Elohim sebagai saksi atas jiwaku, bahwa aku tidak lagi datang ke Korintus untuk meringankan beban kamu.
Bukan karena kami mendominasi iman kamu, tetapi kami adalah rekan sekerja dari sukacita kamu, karena kamu telah berdiri dengan iman. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 1-17. Dan, aku telah memutuskan hal ini dalam diriku, untuk tidak lagi datang kepada kamu dalam duka cita. Sebab, jika aku mendukacitakan kamu, lalu siapakah yang akan menggembirakan aku kecuali dia yang didukacitakan karena aku? Dan aku telah menuliskan hal yang sama ini kepada kamu, supaya ketika datang, aku tidak mendapat duka cita yang daripadanya seharusnya aku bersukacita, karena telah berkeyakinan atas kamu semua, bahwa sukacitaku adalah kamu semua. Sebab aku telah menuliskan kepadamu dari banyaknya kesukaran dan kepedihan hati, melalui banyak cucuran air mata, supaya kamu tidak berduka cita, melainkan supaya kamu mengetahui kasih yang aku miliki secara berkelimpahan bagi kamu. Dan, jika seseorang telah mendukacitakan, dia tidak mendukacitakan aku, tetapi sekurang-kurangnya, agar aku tidak membebani kamu semua. Bagi orang semacam ini, cukuplah hukuman yang berasal dari sebagian besar kamu itu. Karena itu, sebaliknya malah kamu mengampuni dan menghibur, supaya orang yang seperti itu jangan ditenggelamkan oleh duka cita yang berlebihan. Sebab itu aku menasihati kamu supaya meneguhkan kasih kepadanya. Sebab untuk hal itu aku pun telah menulis, supaya aku dapat mengetahui bukti mengenai kamu, apakah kamu taat kepada semuanya. Dan, kepada siapa kamu mengampunkan sesuatu, aku juga, karena jika aku mengampunkan sesuatu kepada siapapun juga, aku mengampunkannya demi kamu di hadapan Hamasyah. Sehingga kita tidak diperdaya oleh setan, sebab kita bukannya tidak tahu maksud pikirannya. Dan ketika tiba di Troas demi Injil Hamasyah, bahkan ketika dibukakan pintu bagiku oleh Tuhan, aku belum beroleh ketenangan dalam rohku, karena aku belum bertemu Titus, saudaraku, tetapi setelah berpamitan dengan mereka, pergilah aku ke Makedonia. Namun syukur kepada Elohim, yang selalu membimbing kami dalam kemenangan di dalam Hamasyah dan yang menyatakan keharuman pengenalan akan Dia melalui kami di segala tempat. Sebab kami adalah bau harum Hamasyah bagi Elohim di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang satu, bau kematian ke dalam kematian, dan bagi yang lain keharuman kehidupan ke dalam kehidupan. Dan terhadap hal-hal itu, siapakah yang layak? Sebab, kami tidaklah seperti kebanyakan orang yang memperdagangkan firman Elohim, sebaliknya sebagaimana dari ketulusan, lebih jauh sebagaimana dari Elohim, kami berbicara di hadapan Elohim, dalam Hamasyah. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1-18. Apakah kami mulai memuji diri lagi, atau perlukah kami sebagaimana beberapa orang, surat-surat pujian dari kamu atau kepada kamu? Kamu sendiri adalah surat kami, yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Yang dinyatakan karena kamu adalah surat Hamasyah yang dilayani oleh kami, yang ditulis bukan dengan tinta melainkan dengan roh Elohim yang hidup, bukan pada loh-loh yang membatu, melainkan pada loh-loh hati yang mendaging. Dan, keyakinan seperti itu kepada Elohim, kami peroleh melalui Hamasyah. Bukan karena dari diri kami sendiri kami mampu memperhitungkan sesuatu sebagaimana dari diri kami sendiri, tetapi kemampuan kami itu dari Elohim, yang juga telah memampukan kami sebagai para pelayan perjanjian baru, bukan tentang tulisan melainkan tentang roh, karena tulisan mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dan,
Jika pelayanan kematian dengan tulisan-tulisan yang terukir pada batu-batu berlangsung dalam kemuliaan, sehingga Bani Israel tidak mampu memandang wajah Musa berhubung kemuliaan wajahnya meskipun dapat pudar, bagaimana mungkin pelayanan roh tidak akan lebih berada dalam kemuliaan? Sebab, jika pelayanan penghukuman itu mulia, maka pelayanan pembenaran lebih banyak lagi berlimpah dalam kemuliaan. Sebab juga, apa yang pernah dimuliakan, dalam kaitan itu ia tidak lagi dimuliakan berhubung ada kemuliaan yang melampauinya. Sebab, jika yang terpudarkan itu ada melalui kemuliaan, betapa lebih lagi yang tetap tinggal itu ada dalam kemuliaan. Karena itu, dengan memiliki pengharapan seperti itu, maka kami menggunakan keberanian penuh. Dan, tidak sama seperti Musa, dia mengenakan selubung pada mukanya sendiri terhadap Bani Israel, agar mereka jangan memandang pada akhir dari apa yang terpudarkan. Namun pikiran mereka telah dikeraskan, karena sampai hari ini selubung yang sama tetap tinggal, tidak disingkapkan, pada waktu pembacaan perjanjian lama, yaitu apa yang terpudarkan di dalam Hamasyah. Malah sampai hari ini, ketika kitab Musa dibaca, suatu selubung terbentang pada hati mereka. Namun, ketika orang dapat berbalik kepada Tuhan, selubung itu disingkirkan. Dan, Tuhan adalah roh, maka di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tak terselubung, kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya dari kemuliaan ke kemuliaan, sama seperti Tuhan yang adalah roh. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1-18. Sebab itu, kami tidak tawar hati ketika mendapat pelayanan ini, karena kami telah beroleh rahmat. Malah kami telah meninggalkan hal-hal tersembunyi yang memalukan dengan tidak berjalan dalam kelicikan, bahkan tidak menyelewengkan firman Elohim, sebaliknya dengan mempercayakan diri dalam penyataan kebenaran kepada setiap hati nurani manusia di hadapan Elohim. Dan jika Injil kami masih terselubung juga, dia masih terselubung bagi mereka yang binasa. Yang di antara mereka, ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan Hamasyah yang adalah gambar Elohim, tidak bersinar atas mereka. Sebab, kami tidak memberitakan diri sendiri, melainkan Hamasyah Yeshua sebagai Tuhan, dan diri kami adalah hamba kamu karena Yeshua. Sebab, Elohimlah yang berfirman, dari gelap terbitlah terang. Dialah yang telah bersinar dalam hati kita untuk pencerahan pengetahuan tentang kemuliaan Elohim pada wajah Yeshua Hamasyah. Namun, kami memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat, supaya kehebatan kuasa itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami. Yang tertindas dalam segala hal, tetapi tidak terkekang, yang dibingungkan, tetapi tidak putus asa. Yang dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian, yang dihempaskan, tetapi tidak binasa. Yang dalam tubuh senantiasa membawa kematian Tuhan Yeshua, sehingga kehidupan Yeshua pun dapat dinyatakan dalam tubuh kami. Sebab, kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada kematian karena Yeshua, supaya hidup Yeshua pun dapat dinyatakan dalam daging kami yang fana ini. Sehingga maut, di satu sisi, bekerja di dalam kami, di sisi lain, hidup di dalam kamu. Namun, ketika mendapat roh iman yang sama, sesuai dengan apa yang telah tertulis, aku percaya, karena itu aku berkata-kata, maka kami percaya, karena itu kami pun berkata-kata. Karena tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yeshua, Dia juga akan membangkitkan kami melalui Yeshua, dan akan memperhadapkan kami bersama kamu.
Sebab semuanya ini adalah karena kamu, supaya anugerah yang bertambah-tambah melalui ucapan syukur yang lebih banyak lagi, dapat berlimpah bagi kemuliaan Elohim. Sebab itu, kami tidak tawar hati, sebaliknya sekalipun manusia lahiriah kami semakin digerogoti, tetapi manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Sebab kesukaran kami yang ringan, dengan segera mengerjakan bagi kami bobot kemuliaan kekal, dari kelimpahan ke kelimpahan. Karena kami tidak memerhatikan apa yang kelihatan melainkan apa yang tidak kelihatan, karena apa yang kelihatan itu sementara tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1-21. Sebab kami tahu, bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita ini dibongkar, kita mempunyai suatu bangunan dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang kekal di surga, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab juga, di sini kita mengeluh karena rindu mengenakan tempat kediaman kita yang dari surga. Jika demikian, dengan berpakaian maka kita tidak akan didapati telanjang. Sebab juga, selagi berada di dalam tabernakel ini kita mengeluh karena dibebani, sebab kita tidak ingin bertelanjang melainkan berpakaian, supaya yang bisa mati dapat ditelan oleh kehidupan. Dan Dia yang telah menempa kita untuk hal yang sama ini, adalah Elohim, yang juga telah memberikan kepada kita jaminan roh. Selanjutnya, dengan senantiasa berkeyakinan penuh dan tahu bahwa selagi berdiam di dalam tubuh, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Maka kami berkeyakinan penuh dan berpikir, lebih baik keluar dari tubuh ini dan berdiam bersama Tuhan. Sebab itu pula, kami berambisi untuk menjadi berkenan kepadanya, entah ketika berdiam ataupun ketika keluar. Sebab, seharusnyalah kita semua dinyatakan di hadapan takhta pengadilan Hamasyah, supaya masing-masing dapat menerima hal-hal melalui tubuh, sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, entah baik ataupun buruk. Selanjutnya, karena mengetahui takut akan Yahweh, kami meyakinkan orang-orang, dan kami telah nyata bagi Elohim, dan aku berharap agar nyata juga dalam hati nurani kamu. Sebab kami tidak memuji diri lagi terhadap kamu, tetapi dengan memberikan kesempatan kepada kamu untuk bermegah demi kami, maka kamu dapat beroleh sesuatu terhadap mereka yang bermegah dalam penampilan dan bukan dalam hati. Sebab, entah kami tercengang, itu bagi Elohim, ataupun kami berpikir jernih, itu bagi kamu. Sebab kasih Hamasyah menguasai kami ketika memutuskan hal ini, bahwa jika satu orang telah mati demi semua orang, maka mereka semuanya telah mati. Dan Dia telah mati demi semua orang, supaya mereka yang hidup, mereka tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan demi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Karena itu, dari sekarang kami tidak menilai seorang pun secara daging, dan jika kami pun pernah menilai Hamasyah secara daging, tetapi sekarang kami tidak menilainya lagi. Jadi, jika seseorang ada di dalam Hamasyah, ia adalah ciptaan baru, hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Dan, segala sesuatu berasal dari Elohim, yang melalui Yeshua Hamasyah telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah memberikan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Seperti halnya bahwa Elohim ada di dalam Hamasyah ketika mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka kepada mereka, dan dengan menempatkan firman pendamaian itu di dalam kami. Selanjutnya, kamilah utusan-utusan demi Hamasyah, sekiranya mungkin Elohim menasihati melalui kami meminta demi Hamasyah, hendaklah kamu didamaikan dengan Elohim. Sebab,
Dia yang tidak mengenal dosa, demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam dia. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1-18. Dan, seraya bekerja bersama, kami juga menasihati agar kamu menerima anugerah Elohim bukan untuk yang sia-sia. Sebab, Dia berfirman, pada saat yang berkenan, aku telah mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku telah menolong engkau. Lihatlah, sekaranglah saat yang berkenan. Lihatlah, sekaranglah hari keselamatan, yang tidak memberi sandungan apapun kepada siapapun, supaya pelayanan itu tidak dapat dicela. Malah, yang mempercayakan diri dalam segala sesuatu selaku para pelayan Elohim, dalam ketabahan penuh, dalam kesukaran, dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam pukulan-pukulan, dalam pemenjaraan, dalam huru-hara, dalam jerih payah, dalam kewaspadaan, dalam puasa, dalam kemurnian, dalam pengetahuan, dalam kesabaran, dalam kebajikan, dalam Roh Kudus, dalam kasih yang tulus, dalam firman kebenaran, dalam kuasa Elohim, melalui senjata kebenaran di tangan kanan dan kiri, melalui kemuliaan dan hinaan, melalui umpatan dan sanjungan, seperti bohong padahal jujur, seperti yang tak dikenal padahal terkenal, seperti yang nyaris mati padahal lihatlah kami hidup, seperti yang dihajar padahal tidak dibunuh, seperti yang didukakan padahal selalu bersukacita, seperti yang miskin padahal membuat kaya banyak orang, seperti yang tidak memiliki apapun padahal menggenggam segala sesuatu. Mulut kami telah terbuka bagimu, hai orang-orang Korintus, hati kami telah terbuka lebar. Kamu tidak dipenjarakan di dalam kami, tetapi kamu dipenjarakan di dalam hati kamu. Dan sebagai imbalan yang sama aku berbicara seperti kepada anak-anak, hendaklah kamu sendiri pun terbuka lebar. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak beriman. Sebab kemitraan apakah yang ada antara kebenaran dan kedurhakaan? Dan persekutuan apakah yang ada antara terang dengan gelap? Dan kesepakatan apakah yang ada antara Hamasyah dengan Belial? Atau bagian bersama apakah yang ada antara yang beriman dengan yang tak beriman? Dan persatuan apakah yang ada antara tempat suci Elohim dengan kuil berhala? Sebab kamu adalah tempat suci Elohim yang hidup, sebagaimana Elohim telah berfirman, Aku akan tinggal di dalam mereka dan aku akan berjalan di antara mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oleh sebab itu, keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka, dan hendaklah kamu terpisah, Yahweh berfirman, dan janganlah menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapa bagimu, dan kamu akan menjadi anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan bagiku, Yahweh Sebaot berfirman. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 1-16. Selanjutnya hai yang terkasih, karena memiliki janji-janji ini, kita dapat menyucikan diri kita dari semua pencemaran daging dan roh sambil menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Elohim. Berilah ruang bagi kami tidak pernah menyalahkan siapapun, kami tidak pernah merugikan siapapun, kami tidak pernah mengambil keuntungan dari siapapun. Aku berkata bukan untuk penghakiman, karena aku telah berkata sebelumnya bahwa kamu ada di dalam hati kami untuk mati bersama dan hidup bersama. Keyakinan terhadap kamu besar bagiku, kemegahan demi kamu pun besar bagiku. Aku telah dipenuhi dengan penghiburan, aku berlimpah-limpah dengan sukacita di atas segala kesukaran kami. Sebab bahkan ketika kami tiba di Makedonia,
daging kami tidak sedikit pun mendapatkan istirahat, sebaliknya selalu ditekan dalam segala hal, perselisihan dari luar, ketakutan dari dalam. Namun, Dia yang menghibur orang-orang yang rendah hati, yaitu Elohim, Dia telah menghibur kami dengan kehadiran Titus. Dan bukan hanya dalam kehadirannya, tetapi juga dalam penghiburan yang dengannya Dia telah dijadikan penghiburan bagimu ketika menceritakan kepada kami kerinduanmu, ratapanmu, kecemburuan kamu demi aku, sehingga aku lebih disukacitakan lagi. Sebab, jika aku bahkan telah mendukakan kamu dengan surat itu, aku tidak menyesal, kalaupun aku menyesal, hal itu karena aku melihat bahwa sekalipun untuk sesaat, surat itu telah mendukakan kamu. Sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah didukakan, melainkan karena kamu telah didukakan untuk pertobatan. Sebab kamu telah didukakan secara ilahi, sehingga kamu tidak dapat dirugikan apapun karena kami. Sebab dukacita secara ilahi, mengerjakan pertobatan untuk keselamatan yang tak tersesalkan. Tetapi dukacita dunia mengerjakan kematian. Sebab, lihatlah hal yang sama ini, dengan kamu didukakan secara ilahi, berapa banyakkah hal itu telah mengerjakan ketekunan pada kamu, selain pembelaan, selain kemarahan, selain ketakutan, selain kerinduan, selain kecemburuan, selain pembalasan. Dalam segala hal kamu telah mengajukan diri sebagai orang yang bersih dalam perkara itu. Kemudian, jika aku menulis juga kepada kamu, bukanlah sehubungan dengan dia yang melakukan kesalahan, dan bukan pula sehubungan dengan dia yang diperlakukan salah, melainkan sehubungan dengan ketekunan kami demi kamu dapat ditampakkan kepada kamu di hadapan Elohim. Dengan ini kami telah terhibur atas penghiburanmu, dan kami lebih disukacitakan dengan berkelimpahan atas sukacita Titus, karena rohnya telah disegarkan oleh kamu semua. Sebab, jika aku telah memegahkan sesuatu kepadanya demi kamu, aku tidak dipermalukan, sebaliknya sebagaimana kami telah mengatakan segala sesuatu kepada kamu dalam kebenaran, demikianlah kemegahan kami atas Titus pun telah menjadi kebenaran. Dan kasih sayangnya menjadi makin berkelimpahan kepada kamu, ketika mengingat semua ketaatan kamu, sebagaimana kamu telah menyambutnya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita bahwa aku memiliki keyakinan di dalam kamu dalam segala hal. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1-24. Dan, hai saudara-saudara, kepada kamu kami memberitahukan anugerah Elohim yang telah diberikan kepada gereja-gereja di Makedonia. Sebab, dalam banyaknya ujian kesukaran dan kemiskinan mereka yang parah, kelimpahan sukacita mereka telah berlimpah-limpah dalam kekayaan kemurahan mereka. Karena aku rela bersaksi sesuai dengan kemampuan, bahkan melampaui kemampuan. Seraya memohonkan atas kami, agar dengan penghiburan yang besar kami menerima anugerah dan persekutuan pelayanan bagi orang-orang kudus. Dan, bukan seperti yang kami harapkan, tetapi pertama-tama mereka memberi diri mereka kepada Tuhan, lalu kepada kami, melalui kehendak Elohim. Sehingga kami meminta Titus agar sebagaimana dia telah memulai sebelumnya, demikian pula dia dapat menyempurnakan anugerah ini bagi kamu juga. Namun, sebagaimana kamu berkelimpahan dalam segala sesuatu, dalam iman dan perkataan dan pengetahuan dan segala ketekunan dan dalam kasih dari kamu kepada kami, maka kamu pun dapat berkelimpahan dalam anugerah ini. Aku berkata bukan sebagai perintah, melainkan karena ketekunan orang lain, dan karena sedang membuktikan kasih-Mu yang murni. Sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yeshua HaMasiah, bahwa sekalipun kaya, Dia telah menjadi miskin karena kamu,
supaya kamu dapat menjadi kaya dalam kemiskinan itu. Dan dalam hal ini aku memberi pendapat, karena hal ini bermanfaat bagi kamu, yaitu kamu yang tidak hanya melakukan, tetapi juga ingin memulai sebelumnya sejak tahun lalu. Dan sekarang, sempurnakanlah juga pelaksanaannya, sehingga sama seperti kesiapsediaan untuk mengingininya, demikian pula untuk menyempurnakan dari apa yang kamu miliki. Sebab jika kesiapsediaan itu ada sebelumnya, hal itu dapat diterima sejauh apa yang sekiranya seseorang miliki, bukan sejauh apa yang tidak ia miliki. Sebab, bukan untuk kelegaan bagi orang lain tetapi kesukaran bagi kamu. Melainkan karena keseimbangan, bahwa pada saat sekarang, kelimpahan kamu bagi kebutuhan mereka, supaya kelimpahan mereka juga dapat menjadi sesuatu bagi kebutuhan kamu, sehingga dapat terjadi keseimbangan. Sebagaimana telah tertulis, siapa yang mengumpulkan banyak, tidak berkelebihan, dan siapa yang mengumpulkan sedikit, tidak berkekurangan. Dan, syukur kepada Elohim yang memberikan ketekunan yang sama demi kamu dalam hati Titus. Sebab, ia memang telah menerima penghiburan, namun sebagai orang yang tekun, dia rela pergi kepada kamu. Dan kami telah mengutus seorang saudara bersamanya, yang keterpujiannya, dalam Injil sampai ke semua gereja. Dan bukan hanya itu, melainkan juga yang terpilih oleh gereja-gereja, yaitu teman seperjalanan kami, yang dengan anugerah ini dilayani oleh kami bagi kemuliaan Tuhan sendiri dan kesiapsediaan kamu. Seraya menghindari hal ini, jangan seorang pun mempersalahkan kami dalam kelimpahan yang dilayani oleh kami ini. Dengan mempersiapkan hal-hal yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Dan, bersama mereka kami mengutus saudara kita yang dalam banyak hal telah berkali-kali kami buktikan sebagai orang yang tekun, dan sekarang lebih tekun lagi dalam keyakinan yang besar terhadap kamu. Entahkah mengenai Titus, sekutuku, dan terhadap kamu, rekan sekerja, ataukah saudara-saudara kami, yaitu para utusan gereja-gereja demi kemuliaan Hamasyah. Oleh karena itu, tunjukkanlah bukti kasih-Mu dan kemegahan kami akan kamu kepada mereka dan di hadapan kehilat-kehilat. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 1-15. Sebab sesungguhnya, berkenaan dengan diakonia bagi orang-orang kudus, adalah tidak perlu bagiku untuk menuliskannya lagi kepada kamu. Karena aku tahu kesiapsediaan kamu, yang tentang kamu aku banggakan kepada orang-orang Makedonia, bahwa Akhaya sudah dipersiapkan sejak tahun lalu, dan semangat dari kamu telah menggerakkan banyak orang. Namun aku mengutus para saudara, supaya kebanggaan kami akan kamu dalam kaitan ini tidak menjadi sia-sia, sehingga kamu dapat dipersiapkan sebagaimana yang selalu aku katakan. Agar jangan manakala orang-orang Makedonia datang bersama aku, dan mereka mendapati kamu belum siap, supaya kami tidak mengatakan kamu akan dipermalukan dalam keyakinan akan kemegahan itu. Oleh karena itu, aku merasa perlu untuk menasihati para saudara, agar mereka dapat berangkat lebih dulu kepada kamu, dan dapat mempersiapkan berkat dari kamu yang telah diberitahukan lebih dulu. Dengan demikian hal itu menjadi siap sebagai berkat dan bukan sebagai ketamakan. Dan ini, siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit pula, dan siapa yang menabur dengan penuh berkat, ia akan menuai dengan penuh berkat pula. Masing-masing memutuskan seperti apa yang ada dalam hatinya, bukan karena duka atau karena keterpaksaan, sebab Elohim mengasihi pemberi yang gembira. Dan Elohim sanggup melimpahkan segenap anugerah kepada kamu, supaya sekalipun dalam segala sesuatu senantiasa beroleh segala kecukupan,
kamu dapat berkelimpahan dalam setiap perbuatan baik. Sebagaimana telah tertulis, Dia telah membagi-bagikan, Dia telah memberikan kepada orang-orang miskin, kebenaran-Nya tinggal tetap untuk selamanya. Dan Dia yang menyalurkan sepenuhnya benih bagi yang menabur dan roti sebagai makanan, kiranya Dia menyalurkan dan melipat gandakan benih kamu, dan kiranya Dia menumbuhkan buah-buah kebenaran kamu. Seraya diperkaya dengan segala hal dalam segala ketulusan yang membuahkan ucapan syukur kepada Elohim melalui kami. Sebab, diakonia peribadatan ini bukan hanya memasok kekurangan orang-orang kudus, tetapi juga berlimpah oleh banyaknya ucapan syukur kepada Elohim. Melalui bukti diakonia ini, yang memuliakan Elohim karena ketaatan pengakuan kamu dalam Injil Hamasyah dan ketulusan persekutuan dengan mereka dan dengan semua orang. Bahkan di dalam doa mereka demi kamu, yang merindukan kamu karena anugerah Elohim yang berlimpah atas kamu. Dan, syukur kepada Elohim atas karunia-Nya yang tak terkatakan. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 1-18. Dan aku, Paulus, yang secara penampilan memang lemah di antara kamu, tetapi ketika tidak hadir aku membanggakan diri terhadap kamu, aku sendiri menasihati kamu dengan kelembutan dan kebaikan Hamasyah. Dan aku meminta kepada kamu, supaya ketika hadir aku tidak membanggakan diri dengan keyakinan itu, yang olehnya aku menganggap diri berani terhadap beberapa orang yang menganggap kami sebagai orang-orang yang hidup secara daging. Sebab, sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging. Karena, senjata peperangan kami bukanlah kedagingan, melainkan kemampuan dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng. Untuk meruntuhkan logika-logika dan setiap peninggian yang diangkat melawan pengetahuan Elohim, dan untuk menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Hamasyah. Dan untuk bersiap sedia menghukum setiap kedurhakaan manakala ketaatanmu telah disempurnakan. Adakah kamu memerhatikan hal-hal menurut penampilan? Jika seseorang meyakini dirinya sebagai milik Hamasyah, biarlah dari dirinya sendiri dia memperhitungkannya lagi, bahwa sebagaimana dia milik Hamasyah, begitu juga kami milik Hamasyah. Sebab, bahkan seandainya aku memegahkan sesuatu yang berlimpah tentang wewenang kami, yang telah Tuhan karuniakan kepada kami untuk pembangunan dan bukan untuk penghancuran kamu, aku tidak akan dipermalukan. Karena aku tidak kelihatan seolah-olah sedang menakut-nakuti kamu melalui surat-surat. Sebab orang mengatakan, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi penampilan tubuhnya lemah dan perkataannya dianggap remeh. Perhitungkanlah hal ini demikian, bahwa sebagaimana kami ada dalam perkataan melalui surat-surat ketika tidak hadir, demikian pula ada dalam perbuatan ketika hadir. Sebab kami tidak berani menggolongkan atau membandingkan diri kami dengan beberapa orang yang memuji diri mereka sendiri, tetapi mereka, ketika mengukur diri mereka dengan diri mereka sendiri, dan membandingkan diri mereka dengan diri mereka sendiri, mereka tidaklah bijak. Namun, kami tidak akan bermegah dalam hal-hal yang tidak terukur, sebaliknya menurut ukuran patokan yang telah Elohim bagikan kepada kami, yaitu ukuran untuk menjangkau hingga kepada kamu juga. Sebab kami tidak berlebihan memperluas diri kami, seolah-olah tidak menjangkau kepada kamu, karena dengan Injil Hamasyah bahkan kami telah mencapai kepada kamu. Dengan tidak bermegah dalam hal-hal yang tidak terukur, yaitu dalam jerih payah orang-orang lain, tetapi dengan memiliki pengharapan di dalam kamu ketika imanmu bertumbuh agar diperluas menurut patokan kami, sampai kelimpahan. Untuk menginjil ke wilayah-wilayah di luar kamu, supaya tidak bermegah dalam patokan orang lain dalam hal-hal yang tersedia. Namun siapa yang bermegah,
biarlah dia bermegah di dalam Yahweh. Sebab, bukan orang yang memuji diri sendiri dia itu teruji, melainkan dia yang Yahweh puji. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 1-33. Ah, sekiranya kamu terus bertahan dalam sedikit kebodohanku, meski kamu pun sedang bertahan terhadapku. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami, untuk mempersiapkan seorang perawan yang suci bagi Hamasyah. Namun aku takut, jangan-jangan sebagaimana ular dalam kelicikannya telah memperdaya Hawa, demikian pikiranmu dapat dirusak dari ketulusan yang ada dalam Hamasyah. Sebab sesungguhnya, kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain, yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima, kamu terus bertahan dengan baik. Sebab aku memperhitungkan tidak berkekurangan apapun dibanding para rasul yang terkemuka. Dan bahkan, kalaupun ada ketidakcakapan dalam perkataan, tetapi itu bukan dalam pengetahuan, melainkan dalam setiap hal yang telah dinyatakan kepada kamu dalam segala sesuatu. Atau, apakah aku telah berbuat dosa ketika merendahkan diriku agar kamu dapat ditinggikan, karena aku telah memberitakan Injil Elohim kepada kamu dengan cuma-cuma? Aku telah merampok gereja-gereja yang lain dengan mengambil upah untuk diakonia kamu. Dan, ketika hadir bersama kamu bahkan ketika berkebutuhan, aku tidak pernah membebani seorang pun. Sebab saudara-saudara yang datang dari Makedonia telah memasok kebutuhanku. Dan dalam setiap hal aku telah menjaga diriku tidak memberatkan bagi kamu, dan aku akan menjaganya. Karena kebenaran Hamasyah ada di dalam aku, maka kemegahan atasku ini tidak akan ditanda miliki siapapun di wilayah-wilayah Akhaya. Oleh karena apa? Karena aku tidak mengasihi kamu. Elohim mengetahuinya. Namun apa yang aku lakukan, aku akan lakukan juga, supaya aku dapat mencegah kesempatan mereka yang menginginkan kesempatan, sehingga dalam apa yang mereka megahkan, mereka bisa didapati sama seperti kami juga. Sebab mereka yang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang menipu, yang menyamar sebagai para rasul Hamasyah. Dan tidak heran, karena setan sendiri pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukan hal luar biasa jika pelayannya juga menyamar sebagai para pelayan kebenaran, yang kesudahannya akan menjadi sama seperti perbuatan-perbuatan mereka. Aku berkata lagi, janganlah ada orang yang menganggap aku bodoh. Tetapi jika sekiranya tidak, terimalah aku bahkan seperti orang bodoh, supaya aku juga dapat memegahkan sedikit hal. Apa yang aku bicarakan, aku tidak membicarakannya menurut Tuhan, melainkan seakan-akan dengan kebodohan, yaitu dengan keyakinan akan kemegahan ini. Berhubung banyak orang bermegah menurut daging, aku pun akan bermegah. Sebab dengan menjadi orang-orang yang bijak, kamu bertahan dengan senang hati terhadap orang-orang yang bodoh. Sebab kamu bertahan, jika seseorang memperhamba kamu, jika seseorang menelan, jika seseorang mengambil, jika seseorang meninggikan diri, jika seseorang memukul kamu pada wajah. Aku berkata berdasarkan kehinaan, seolah-olah kami sendiri menjadi lemah, tetapi dalam apa yang seseorang bisa berani, aku berkata dalam kebodohan, aku juga berani. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga. Apakah mereka orang Israel? Aku juga. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga. Apakah mereka pelayan Hamasyah? Aku berbicara seperti di luar diriku. Aku lebih lagi, dalam jerih payah, makin berkelimpahan, dalam penyesahan, melebihi takaran,
dalam pemenjaraan, teramat sering, dalam bahaya maut, kerap kali. Dari orang-orang Yahudi aku telah menerima 5 kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku telah didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan kerap kali ada dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari bangsaku, bahaya dari bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di antara saudara-saudara palsu. Dalam jerih payah dan kerja keras, kerap kali ada dalam kewaspadaan, dalam kelaparan dan kehausan, kerap kali ada dalam puasa, dalam kedinginan dan ketelanjangan. Selain dari hal-hal yang di luar itu, masalahku sehari-hari adalah pemeliharaan atas semua gereja. Siapakah yang menjadi lemah dan aku tidak turut menjadi lemah? Siapakah yang tersandung, dan aku tidak turut terbakar? Jika bermegah itu seharusnya bagiku, maka aku akan memegahkan kelemahan-kelemahanku. Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach, yang terberkati sampai selamanya, Dia sudah mengetahui bahwa aku tidak berdusta. Di Damaskus, provinsi Aretas, rajanya, dia terus mengawasi kota Damaskus karena ingin menangkap aku. Dan aku diturunkan dalam sebuah keranjang melalui sebuah jendela pada dindingnya, dan aku meluputkan diri dari tangannya. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 1-21. Untuk bermegah sesungguhnya tidaklah menguntungkan bagiku, karena aku akan datang dalam penglihatan dan penyingkapan Tuhan. Aku tahu satu orang di dalam HaMashiach, 14 tahun yang lalu entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Elohim mengetahuinya orang itulah yang direnggut sampai ke langit yang ketiga. Dan aku tahu orang itu entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu, Elohim mengetahuinya. Bahwa dia telah direnggut ke dalam Firdaus, dan dia telah mendengarkan firman yang tak terucapkan, yang bagi manusia tidak diperbolehkan untuk membicarakannya. Demi orang seperti itu aku akan bermegah, dan aku akan bermegah bukan demi diriku sendiri, kecuali dalam kelemahan-kelemahanku. Sebab, jika aku ingin bermegah, aku tidak akan menjadi bodoh, karena aku akan mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diri, agar jangan seseorang memperhitungkan aku di atas apa yang ia lihat aku atau ia dengar sesuatu dariku. Dan supaya aku tidak meninggikan diri dalam luar biasanya penyingkapan itu, sebuah duri di dalam daging telah diberikan kepadaku, yaitu utusan setan, supaya dia menggocok aku, sehingga aku tidak dapat meninggikan diri. Berkenaan dengan hal itu, aku telah 3 kali meminta Tuhan agar hal itu dapat disingkirkan dari aku. Namun Dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan, kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku akan bermegah lagi dalam kelemahanku, supaya kuasa HaMashiach dapat tinggal tetap atasku. Sebab itu, aku merasa senang dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan demi HaMashiach. Sebab ketika aku menjadi lemah, pada saat itulah aku kuat. Aku telah menjadi orang bodoh dengan bermegah. Kamu sendiri telah memaksa aku karena aku sendiri wajib dipuji oleh kamu. Sebab, meskipun aku bukan apa-apa, aku tidak berkekurangan apapun dibanding para rasul yang terkemuka. Sesungguhnya, tanda-tanda kerasulan telah dihasilkan di antara kamu dalam segala ketabahan, dalam tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dan mukjizat-mukjizat. Sebab,
Apakah itu yang karenanya kamu telah direndahkan dibanding gereja-gereja lain, kecuali bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kamu? Ampunkanlah kepadaku ketidakadilan ini. Lihatlah, untuk ketiga kalinya aku bersiap datang kepada kamu. Dan aku tidak akan menjadi beban kamu, karena aku tidak mencari hal-hal milikmu, melainkan kamu. Sebab anak-anak tidak wajib mengumpulkan harta bagi orang tua, melainkan orang tua bagi anak-anak. Dan aku akan dengan senang hati memanfaatkan dan dimanfaatkan bagi jiwamu, meskipun ketika mengasihi kamu secara berkelimpahan aku semakin kurang dikasihi. Namun biarlah begini, aku sendiri tidak membebani kamu, malah dengan menampilkan kecerdikan, aku telah menangkap kamu dengan tipu muslihat. Adakah seseorang yang telah kuutus kepadamu yang melalui dia aku telah mengambil keuntungan dari kamu? Aku telah meminta Titus, dan bersamanya aku telah mengutus seorang saudara. Apakah Titus mengambil keuntungan dari kamu? Bukankah kami berjalan dalam roh yang sama? Bukankah dalam langkah-langkah yang sama? Lagi, apakah kamu mengira bahwa kami membela diri terhadap kamu? Kami berbicara dalam Hamasyah di hadapan Elohim, tetapi segala sesuatu, hai yang terkasih, adalah untuk pembangunanmu. Sebab aku takut, jangan-jangan ketika datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang aku inginkan, dan aku juga didapati oleh kamu tidak seperti yang kamu inginkan. Jangan-jangan ada perselisihan, iri hati, amarah, persaingan, fitnah, gosip, keangkuhan, dan kerusuhan. Jangan-jangan ketika datang lagi, Elohimku akan merendahkan aku terhadap kamu, dan aku akan meratapi banyak orang yang telah berdosa sebelumnya, dan yang tidak bertobat atas kenajisan dan percabulan dan rangsangan badani yang dengannya mereka telah berbuat. Korintim Bet atau Kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 1-14. Inilah ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Oleh mulut 2 atau 3 orang saksi, setiap perkataan akan diteguhkan. Aku sudah mengatakan sebelumnya dan aku mengatakan sebelumnya seperti ketika hadir kedua kalinya, dan sekarang, ketika tidak hadir, aku menulis kepada mereka yang telah berdosa sebelumnya dan kepada mereka semua selebihnya, bahwa jika aku datang, aku tidak akan menahan diri lagi. Sebab, kamu mencari bukti Hamasyah yang berbicara di dalam aku, yang bagi kamu dia tidaklah lemah, tetapi dia berkuasa di dalam kamu. Sebab bahkan sekalipun dia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun dia hidup karena kuasa Elohim, sebab kami sendiri pun menjadi lemah di dalam dia, namun kami akan hidup bersama dia karena kuasa Elohim terhadap kamu. Ujilah dirimu sendiri sekiranya kamu tetap berada dalam iman, buktikanlah dirimu. Atau, tidakkah kamu mengenali dirimu sendiri, bahwa Yeshua Hamasyah ada di dalam kamu, karena jika tidak, kamu adalah seseorang yang tidak tahan uji. Namun aku berharap bahwa kamu mengetahui, bahwa kami bukanlah orang yang tidak tahan uji. Dan aku berdoa kepada Elohim agar kamu tidak melakukan suatu pun yang jahat. Bukan supaya kami tampak tahan uji, tetapi supaya kamu dapat melakukan hal yang baik, dan kami sendiri dapat menjadi seperti orang yang tidak tahan uji. Sebab kami tidak berkemampuan apapun melawan kebenaran, sebaliknya untuk kebenaran. Sebab, kami bersukacita manakala kami sendiri menjadi lemah dan kamu menjadi kuat, dan hal ini kami doakan juga, yaitu kesempurnaan kamu. Karena itulah aku menuliskan hal-hal ini ketika tidak hadir, supaya ketika hadir, aku tidak memperlakukannya dengan keras sesuai dengan otoritas yang telah Tuhan karuniakan kepadaku untuk pembangunan dan bukan untuk penghancuran. Akhirnya, hai saudara-saudara, bersukacitalah,
hendaklah kamu disempurnakan, hendaklah kamu terhibur, pikirkanlah hal yang sama, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Elohim kasih dan damai sejahtera akan ada bersama kamu. Salamilah seorang terhadap yang lain dengan cium yang kudus. Semua orang-orang kudus menyalami kamu. Anugerah Tuhan Yeshua HaMashiach dan kasih Elohim dan persekutuan Roh Kudus ada bersama kamu semua. Amin.